dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan teruskan tadarus dan tadabbur kita surat Ar-Rahman. Malam ini kita masuk ayat 30 sampai 31 sampai 40 kalau tidak salah. 21 sampai 30 ya. 21 sampai 30. Jemaah sekalian terbagi jadi 21 sampai 30. Karena bersama kita sudah ada Ustazana Ustadz Wahyudin bin Wahid, kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk memandu kita, membimbing kita, membaca ayat suci Al-Quran, surat Ar-Rahman, surat yang ke-55, ayat 21 sampai 30. Pada beliau, kita persilakan dengan segala hormat. Fadhil Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajan. Baiklah Ibu Bapak, kita lanjutkan bacaan Al-Quran kita pada malam hari ini. Masih pada surah Ar-Rahman ayat 21 sampai 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى
ويبقى وجه ربك ربك ذو ذو الجلال الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يسأله من في من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم صدق الله اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. Terima kasih banyak kita aturkan kepada Ustazina Ustaz Wahidin B. Wahid. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan prima lahir dan batin kepada beliau. Begitu juga Bapak Ibu semuanya, semoga Allah SWT memudahkan segala urusannya, keluarganya dijadikan keluarga yang penuh dengan keberkahan, sakinah, mawaddah, warahmah, dan nanti semuanya kita dan keluarga masing-masing dikumpulkan di hadapan Allah SWT di Telaga Haud bersama dengan Nabi suci kita Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan orang-orang kepercayaannya. Jemaah sekalian, kita teruskan surat Ar-Rahman. Surat ini adalah bernomor urut 55. Ar-Rahman kita temukan di dalam kata basmalah, artinya yang maha pengasih. Turunnya di Mekah, makanya disebut dengan surat Makkiyah, jumlah ayat 78 ayat. Terakhir kemarin kita sudah sampai di ayat yang berbicara tentang Marajal Bahraini yaltaqiyan. Dua lautan mengalir, dua samudra mengalir dan kemudian berjumpa. Tetapi la yabghiyan, tidak saling melampaui batas. Artinya tidak saling melanggar. Artinya bahwa dua samudra ini adalah samudra dalam pengertian yang berjumpa, tetapi masing-masing pada wilayah bawaannya masing-masing. Kita sudah terangkan bahwa makna ini bisa, kata-kata ini atau ayat ini bisa bermakna banyak. Bisa bermakna pertama yang sesungguhnya bahwa memang ada lautan, ada samudra, asin dan tawar yang berjumpa dan tidak saling menembus batasnya masing-masing. Di tempat lain dikatakan bainahuma barzakhun, di antaranya ada barzakh, ada batas yang tidak bisa ditembus.
Yang kedua juga bisa bermakna manusia-manusia suci. Kita tahu bahwa setiap nabi datang itu pasti ada pembantunya, pembantu sucinya juga. Kita sudah terangkan Nabi Musa dengan Nabi Harun, kita sudah terangkan juga Nabi Ibrahim dan Nabi Lut, sebelum kemudian Nabi Ibrahim punya anak juga, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Begitulah seterusnya, selalu setiap nabi ada orang-orang suci di sekitarnya menjadi pelaksana tugas kenabiannya, dan sekaligus dipersiapkan untuk menjadi penggantinya setelah yang bersangkutan tiada. Seperti dicontohkan dalam Al-Quran bagaimana Nabi Musa mempersiapkan Harun pada saat Nabi Musa akan pergi ke Gunung Turzina selama 40 hari, dia menunjuk Harun sebagai pelaksana tugas kenabiannya dan meminta umat yang ditinggalkannya supaya mengikuti arahan-arahan daripada Harun. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, seperti kata-kata iblis sebelumnya, dia akan mendatangi anak cucu Adam dari depan, belakang, kiri, dan kanan, sehingga semuanya tidak bersyukur kecuali ibaduka min ibadika salihin ataukah illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba yang mukhlas. Jadi iblis sudah mendeklarasikan semuanya akan digoda kecuali yang mukhlas. Ini adalah pesan yang sangat tegas pada kita, bahwa kalau kita ingin berlindung dari iblis, tidak cukup dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi kita ejawantakan, kita nyatakan dengan berlindung, dengan bersama dengan yang mukhlasun itu. Nah, mukhlasun inilah jemaah sekalian berbahagia tidak pernah terputus sampai sekarang. Melalui para mukhlasun atau orang-orang suci lah, lalu kemudian Allah mengulurkan talinya yang tidak pernah putus. Selama manusia masih ada, selalu akan ada. Jadi tali itu dilurkan dari langit, dari Allah SWT, kemudian turun ke alam materi, ke bumi, melalui Nabi Adam, dan begitulah sampai kepada manusia terakhir melalui rentetan mata rantai turun-temurun dari kalangan manusia suci. Makanya dikatakan bahwa manusia suci itu, insan kamil itu adalah merupakan turun-temurun yang mendapatkan gelar kenabian atau nanti kemudian menjadi pelaksana tugas kenabian. Ini disebut dengan hablullah atau hablum minallah. Seperti Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kepada tali Allah semuanya. Siapa yang tidak berpegang teguh kepada tali Allah itu, maka dia otomatis tercerai-berai. Tercerai-berai, dia akan tenggelam masing-masing seperti tenggelamnya kaum Nabi Nuh. Jadi begitulah Bapak sekalian, setiap nabi selalu ada yang membantunya, orang dekatnya, dan sekaligus cikal bakal pengganti tugas-tugas kenabiannya setelah yang bersangkutan tiada. Nah, begitulah makna lain daripada marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Kemudian jemaah sekalian berbahagia, kita terangkan juga bahwa kita sampaikan juga bahwa bisa juga bermakna dua alur keluarga besar. Kita tahu jemaah sekalian berbahagia, Nabi Muhammad kita itu dari atas, dari Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail turun ke bawah, yaitu Abdul Muthalib. Ya, Abdul Muthalib itu walaupun kita tidak mendapatkan informasi bahwa beliau adalah Nabi, Rasul, dan sebagainya, tetapi informasi yang sampai kepada kita bahwa Abdul Muthalib itu tidak pernah sama sekali menyembah berhala. Terbukti misalnya ketika para penyerang datang ingin memindahkan Ka'bah, Hajar Aswad, yang disebut dalam Al-Quran dengan tentara bergajah, Ashabul Fil. Jadi tentara bergajah yang dipimpin oleh seorang panglima yang bernama Abraha. Abraha datang memimpin pasukan bergajah. Kenapa bergajah? Karena ingin mengangkut Ka'bah. Tentu batu-batunya kan Ka'bah, batu-batunya bisa dicopot-copot, bisa diangkat satu persatu, lalu kemudian disusun lagi nanti di sana. Harapannya ini pindah ke tempat mereka, Yaman pada saat itu, dan dengan dipindahkan ke sana, kemudian tentu pusat ekonomi juga pindah. Karena salah satu sumber pendapatan Arab, Jazirah Arab pada saat itu adalah Mekah, Ka'bah. Karena setiap tahun orang-orang datang ke sana berhaji dan umroh. Jadi haji dan umroh bukan pada zaman Islam Nabi Muhammad kita saja, tapi sejak zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, terus-menerus. Nah, maka kemudian mereka ingin memindahkan ini ke sana, lalu kemudian kita tahu, kemudian sebelum Abraha menyerang Ka'bah, lalu kemudian mengirim utusan kepada masyarakat Mekah,
bahwa sebelum kami menghancurkan Ka'bah kalian, sebelum kami maksudnya mengangkat Ka'bah kalian, siapa di antara kalian menjadi pemimpin? Datang ke tempat saya ingin berbicara dengannya. Maka kemudian kita semua tahu dalam sejarah tercatat, dan ini tidak ada dualitas dalam sejarah ini, bahwa yang dikirim dari kalangan masyarakat Mekah pada saat itu adalah Abdul Muthalib, kakek daripada Nabi Muhammad kita, Abdul Muthalib. Dan ketika Abdul Muthalib sampai di tempatnya Abraha dengan congkak berbicara kepadanya bahwa wahai pemimpin Mekah, atau wahai orang yang diutus oleh masyarakat Mekah, kami sebentar lagi akan membawa Ka'bah kalian. Permintaan terakhir kalian apa? Maka kemudian Abdul Muthalib mengatakan, yang kami minta adalah kalian melepaskan hewan-hewan ternak kami. Karena ingat jemaah sekalian, yang namanya dulu perang butuh namanya logistik. Memobilisasi orang begitu banyak kan butuh makanan, logistik. Dan pada saat itu makanan belum seperti sekarang bisa dikalengkan, bisa diawetkan. Dulu ya kalau mau makan baru menyembelih seekor domba, kambing ataupun sapi misalnya. Nah, maka kemudian yang mereka lakukan supaya mereka bisa bertahan tentaranya mengepung Mekah adalah dengan mengambil hewan-hewan ternak orang Mekah pada saat itu untuk kebutuhan makanan mereka. Maka kemudian Abdul Muthalib mengatakan, permintaan kami cuma satu, yaitu kalian melepaskan hewan-hewan ternak kami. Tertawalah Abraha terbahak-bahak. Dia katakan, sampai secetek itu pemikiran kalian. Saya pikir kamu minta supaya menyelamatkan Ka'bah kalian. Apa jawaban Abdul Muthalib? Kami tidak perlu meminta itu, karena itu bukan milik kami. Ka'bah itu, Hajar Aswad itu bukan milik kami. Itu milik siapa, kata Abraha? Itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tidak punya hak kepadanya. Jadi kalau kalian ingin mengambilnya, ya silakan. Itu adalah kalian melawan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya milik kami di sini secara pribadi masing-masing adalah hewan ternak kami. Karena kami hidup dari situ. Kami meneruskan kehidupan kami setiap hari dengan menyembelih seekor kambing, domba untuk kami makan. Jadi hanya itu yang kami butuhkan. Tentang Ka'bah Baitullah itu bukan urusan kami, itu urusan Allah SWT. Pada saat itu jemaah sekalian tertegunlah Abraha, karena jawabannya tak terduga bahwa ternyata itu adalah bukan milik dia, milik Tuhan. Sampai diceritakan pada saat itu bahwa Abraha itu mulai agak bingung. Dan seandainya tidak mengingat perintah atasannya di Romawi, maka dia tidak akan melakukannya. Tapi karena yang namanya panglima utusan harus melaksanakan titah daripada yang mengutusnya, maka tetap dia pun melakukannya. Nah, tapi dari jawaban Abdul Muthalib kita lihat bahwa ini adalah tauhidnya luar biasa. Itu bukan milik kami, itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, dari Abdul Muthalib lah nanti kemudian lahir Abdullah, ayah Nabi Muhammad. Dari Abdul Muthalib lahirlah Abu Talib, ayah daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jemaah sekalian berbahagia, seperti yang saya katakan tadi, bahwa walaupun Abdul Muthalib atau Abdullah ataupun Abu Talib tidak ada riwayat menjelaskan tentang dia Nabi atau Rasul, tetapi dalam cerita-cerita, dalam riwayat-riwayat sampai kepada kita, kita tidak pernah mendapatkan informasi bahwa keduanya pernah menyembah berhala atau pernah melakukan kejahatan terhadap masyarakat atau terhadap manusia. Tidak pernah sama sekali. Jawaban Abdul Muthalib tadi menunjukkan bahwa dia juga tidak takut kepada apapun. Semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dari situ kita lihat bahwa ini sebetulnya kesucian daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail turun ke bawah sampai kepada Nabi Muhammad kita melalui ayah dan kemudian kakeknya Abdul Muthalib. Nah, kemudian ya sekalian, Abdul Muthalib punya Abdullah, kemudian punya Abu Talib. Abdullah melahirkan Muhammad bin Abdullah, Abu Talib melahirkan Ali bin Abi Thalib. Jadi dekat sekali. Kemudian nanti Muhammad bin Abdullah, Nabi kita, melahirkan seorang putri namanya Fatimah Zahra. Lalu kemudian Fatimah nanti juga menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi artinya apa, ini adalah samudra sebetulnya. Dari Abu Talib dengan dari Abdullah, lalu kemudian berjumpa lagi pada diri Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Zahra binti Muhammadin bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi bertemu di situ dua samudra.
Jemaah sekalian berbahagia, kenapa kita terangkan ini bahwa ada yang berpendapat seperti itu untuk menjelaskan nanti ayat berikutnya, yaitu bahwa dari kedua samudra itu keluar yang disebut dengan al-lu'lu' wal marjan. Mari kita teruskan. Ya. Kita sudah terangkan ini sebelumnya Bapak Ibu sekalian, dua samudra. Kemudian Allah mengatakan, kita baca dulu dari ayat 19. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Marajal bahraini yaltaqiyan. Jadi marajal bahraini. Kita sudah terangkan tadi ini dua samudra yang mengalir lalu kemudian keduanya berjumpa. Kedua samudra ini berjumpa. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara keduanya ada barzakh, artinya tetap tidak menyatu, tetapi pada saat yang sama la yabghiyan, tapi tidak saling melampaui. Ya, kalau tidak saling melampaui tetap dua entitas yang saling bantu-membantu. Yang satu membantu yang lain. Sehingga kelihatannya dua tetapi satu. Di mana letak satunya? Ya sama-sama bahar, sama-sama lautan. Cuma dua entitas disebut dengan bahrain. Tapi satu sama-sama bahar. Ya, sama-sama bahar. Jadi artinya apa? Sama-sama samudra. Sama-sama memiliki keluasan yang sama. Cuma jemaah sekalian berbahagia, keduanya tetap dua individu, dua pribadi yang berbeda. Kalau kaitannya dengan Nabi Yusuf dan Harun, iya Musa beda, Harun beda. Tetapi dua-duanya adalah manusia suci. Dua-duanya adalah bahar. Begitu juga dengan Nabi Muhammad kita. Dia adalah bahar juga yang merupakan sepupunya, yaitu Ali bin Abi Thalib juga adalah bahar. Begitu juga kalau kita bawa kepada Ali sebagai bahar, dan Fatimah itu juga sebagai bahar. Dua-duanya berjumpa. Dan kita tahu cuma sekalian berbahagia, sepanjang perjalanan pernikahan Ali dan Fatimah, tidak pernah kita mendengarkan cekcok atau ketidaksepakatan di antara keduanya. Tidak pernah berselisih pendapat di antara keduanya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ya, karena kalau misalnya kita bawa kepada satu Sayyidatul Fatimah, satunya adalah Sayyidina Ali, maka berarti bahwa barzakh itu, batas itu adalah batas gender, satu laki dan satu perempuan. Kemudian kita teruskan. Ini lalu kemudian berbicara tentang al-lu'lu' wal marjan. Lu'lu' itu adalah permata. Bapak bisa lihat permata itu dari ada cangkangnya seperti ini. Ya, dari kerang laut yang di dalam, semakin dalam tinggalnya semakin berkualitas mutiaranya, dan mutiaranya itu adalah seperti ini, kita lihat dia adalah putih, dan nanti walaupun sekarang orang sudah bisa memelihara kerang mutiara sehingga mutiara bisa diproduksi, tetapi tetap mutiara yang paling berkualitas adalah yang dari kedalaman lautan. Semakin dalam semakin tinggi mutunya, kualitasnya. Jadi artinya apa? Dari samudra, dia berasal dari samudra, ya. Itu adalah lulu itu artinya berlian, mutiara. Kemudian ini adalah marjan. Jadi marjan itu adalah dari jenis batu sebetulnya. Batu yang sedemikian, kemudian merahnya sangat bagus, itu kemudian disebut dengan marjan. Jadi jemaah sekalian, dari marjan ini kemudian menjadi merek juga tuh minuman, kalau warna merah namanya marjan. Nah, jadi jemaah sekalian, jadi marjan itu adalah bebatuan yang sedemikian baiknya kemudian bisa diolah menjadi perhiasan, marjan namanya. Jadi satunya tadi putih, bening, satunya lagi adalah merah yang sangat menyala. Seperti ini, kita lihat merahnya sangat tegas, merah darah. Bapak bisa perhatikan, ini merahnya merah darah, merahnya tegas, merah darah. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kita lihat lagi di sini. Nah, apa yang bisa kita lihat, ini adalah mutiara biasanya dijadikan kalung oleh ibu-ibu perempuan. Jadi kalau yang namanya mutiara biasanya dijadikan kalung. Sedangkan yang namanya marjan biasanya dijadikan batu cincin, permata cincin. Nah, jemaah sekalian, apa maksudnya kita sampaikan ini jemaah sekalian? Ya, artinya apa jemaah sekalian? Ini diletakkan di leher. Ini adalah diletakkan di tangan. Namanya cincin kan di tangan. Yang namanya mutiara kan di leher, namanya kalung kan di leher. Nah, Bapak yang sangat berbahagia, kalau kita tadi mengatakan bahwa bisa saja samudra itu adalah satunya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib
bin Abdul Muthalib. Yang satunya lagi adalah dari Fatimatuz Zahra binti Muhammadin bin Abdul Muthalib, bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Lalu kemudian mereka punya nanti dua putra yang sangat terkenal, kita semuanya dengar. Satunya adalah Al-Hasan, satunya nanti Al-Husain. Dua punya putra. Ya, semua orang tahu cerita ini, walaupun mayoritas di masyarakat kita cerita Hasan dan Husain hanya pada saat menjadi anak-anak saja. Tiba-tiba sejarahnya, ceritanya, kelanjutan hidupnya tidak terdengar lagi di tengah masyarakat kita. Ya, tiba-tiba kok hanya sampai anak-anak saja, sehingga bayangan kita tentang Hasan dan Husain hanya anak-anak, padahal mereka berusia sampai dewasa. Ya. Mas Kaisar Bahagia, Al-Husain meninggal pada tahun 60 atau 61 Hijriah. 60 atau 61 Hijriah. Jadi umurnya sekitar 50-an tahun karena lahir di Madinah pada saat Nabi sudah hijrah. Jadi kata 61 Hijriah berarti 61 dihitung dari saat Nabi hijrah. Katakanlah dia lahir pada tahun ketiga atau tahun ke-4 Hijriah misalnya, maka umurnya pada saat itu adalah sekitar 56 tahun. Jadi 66 tahun nanti di Karbala dibunuh. Nah, jemaah sekalian, kita tahu semuanya ceritanya bahwa Al-Hasan, Imam Hasan atau Sayyidina Hasan, putra cucu Nabi dari Fatimah yang pertama, itu adalah nanti kemudian meninggal dengan diracun. Apa artinya diracun? Diracun itu adalah melalui tenggorokan leher. Jadi racun itu kan diminum, Bapak Ibu sekalian, atau dimakan. Racun itu dimakan atau diminum, berarti melalui leher. Ya. Kemudian yang kedua, sedangkan Al-Husain atau Sayyidina Husain atau Imam Husain, adik daripada Al-Hasan, nanti kemudian meninggal di Karbala dalam keadaan berdarah-darah. Darahnya seperti itu, coba lihat warnanya. Ya, dengan apa? Dengan ditombak. Tombak, panah itu semuanya menggunakan tangan. Jadi kalau Al-Husain diracun tenggorokannya, lalu Al-Husain kemudian dibunuh dengan sangat sadis, berdarah-darah, panahnya saja puluhan atau bahkan ada yang mengatakan ratusan yang menancap di tubuhnya, lalu kemudian ditombak lagi. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia seperti itu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia dan kata tangan sini menunjukkan adanya perlawanan. Al-Husain di sana walaupun dia sedikit, dia tetap melakukan perlawanan semampunya. Perlawanan itu adalah tangan. Nah, jemaah sekalian berbahagia walaupun dia melawan tetapi akhirnya berdarah-darah. Jadi kita lihat jemaah sekalian berbahagia ini yang terjadi di sana. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, itu kita saksikan bahwasanya Nabi Muhammad kita kalau menemui dua cucunya ini perlakuannya berbeda. Perlakuannya berbeda. Ya, satunya Imam Husain misalnya selalu dicium lehernya, kenapa? Karena dia tahu dia akan dipenggal. Sedangkan Al-Husain selalu dicium bibirnya, kenapa? Karena dia tahu kalau dia akan diracun. Jadi artinya racun melalui tenggorokan, dan kita lihat ini adalah simbolnya, kita lihat adalah kalung mutiara. Sedangkan kalau di sini adalah marjannya, bisa saja ke situ Bapak sekalian. Karena kita lihat berjumpa dua samudra, dan daripada keduanya keluarlah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi berkenaan dengan dua atau manusia-manusia suci ini, sebetulnya nikmat kalian Tuhan yang manakah yang kalian dustakan? Kita sudah terangkan bahwa Allah ini adalah nikmat dalam segala hal. Sekecil apapun, mulai daripada atom-atom, bahkan subatomik, sel-sel, bahkan sub-sel. Itu adalah harus kita nikmati, yang zahir ataupun yang batin. Dan pada puncaknya semuanya adalah ketika semuanya menyatu dan disatukan oleh satu hal yang disebut dengan rahmatan lil alamin, yaitu kenabian. Jadi kenabian ini akan bermakna apabila orang berwilayah ataukah menjadi pengikut Nabi, pendukung Nabi, bukan hanya pengikut tapi pendukung. Menjadi pengikut dan pendukung Nabi namanya berwilayah. Maka dikatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kalian manakah yang kalian dustakan? Yakhruju minhuma, dari keduanya tadi, yaitu marajal bahraini al-taqiyar tadi. Bainahuma barzahun la yabghiyan, di antara keduanya lahirlah al-lu'lu'u wal marjan. Yakhruju, keluar, minhuma, daripada keduanya, al-lu'lu'u mutiara wal marjan, dan marjan. Jadi dari keduanya keluar. Jadi kata-kata ala'i di sini tentu mencakup segala-galanya, lebih luas. Termasuk bahkan kemudian nikmat wilayah. Nah, jemaah sekalian berbahagia, jadi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Dari mana kita tahu ini mencakup wilayah juga? Karena kita tahu permulaan surat Ar-Rahman adalah Allamal Quran. Kalau kita lihat di awal adalah Ar-Rahman, Allamal Quran, baru Khalaqal Insan, baru Allamahul Bayan. Kan begitu Pak sekalian formulanya. Nah, sekarang bercerita tentang samudra, dua samudra. Samudra ini apa? Tentu sama-sama samudra Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah samudra yang tak terbatas pengetahuan di dalamnya, mencakup segala-galanya. Simpul dari seluruh pengetahuan ada dalam Al-Quran. Maka manusia suci atau insan kamil yang sering kita bicarakan, itu adalah merupakan pasangan sempurna daripada Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu adalah merupakan bahar ataukah samudra. Dan kalau kedua orang itu berjumpa, berarti berjumpa dua samudra Al-Quran. Nah, jemaah sekalian serbaik kepada mereka. Inilah Allah SWT titipkan kita, ataukah Allah titipkan mereka kepada kita. Kalau kalian mau selamat, dunia dan akhirat, ikutlah mereka. Kalau tidak ikut pada mereka, ya silakan. Tetapi kalian akan celaka dunia dan akhirat, dan kalian akan dimintai nanti pertanggungjawabannya di akhirat tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dari kedua bahar itu, yakhruju minhuma, keluarlah daripada keduanya al-lu'luh, yaitu mutiara. Dan yang kedua adalah al-marjan, yaitu marjan. Keluarlah daripada keduanya al-lu'lu'u wal marjan. Mutiara, ingat, di leher, kemudian al-marjan dijadikan sebagai permata cincin biasanya. Walaupun terkadang juga banyak biasa perempuan atau ibu-ibu juga jemaah sekalian membuat kalung dari mutiara dicampur marjan, diselang-selingi. Ya, biasanya diselang-selingi, selang-selingnya tadi kan kalau mutiara berbulat-bulat seperti kelereng, diselang-selingi satu atau dua mutiara atau tiga mutiara baru satu marjan lagi. Ada yang seperti itu. Lalu kemudian jemaah sekalian berbahagia, di dalam samudra ini kan kemudian ada apa? Ada Bahtrah. Jadi mengingatkan kita kembali kepada Bahtrahnya Nabi Nuh. Jadi di samudra itu ada Bahtrah. Ya. Jemaah sekalian berbahagia, walaupun Bahtrah ini kalau Bapak perhatikan, walaupun Bahtrah ini tidak seberapa besarnya dibandingkan samudra, tetapi Bahtrah ini samudra ini bermakna kalau ada Bahtrah, ada lautan. Jadi perahu ini tidak punya makna kalau tidak ada lautan. Walaupun Nabi Nuh membuat perahunya di atas gunung, tetapi juga bermanfaat itu perahu setelah ada air bah. Karena Allah sudah sampaikan kepadanya nanti akan terjadi banjir bah, mungkinlah di atas gunung. Nah, jadi jemaah sekalian, antara samudra dengan perahu tidak bisa dipisahkan. Pertama adalah samudra adalah kedalaman. Nah, di dalam kedalaman itulah jemaah sekalian berbahagia, kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa tenggelam. Ya, maka oleh sebab itulah apa hati-hati tenggelam apabila tidak menggunakan alat, tidak menggunakan wahana. Karena kita sendiri bukan samudra, kita membutuhkan samudra, bukan kita samudra. Nah, jemaah sekalian berbahagia, maka samudra sendiri dalam tanda petik memproduksi, menghasilkan yang disebut dengan perahu-perahu keselamatan. Maka jemaah sekalian berbahagia, di dalam kehidupan dunia ini harus kita ada perahu keselamatan. Nah, jemaah sekalian berbahagia, perahu keselamatan itu disebut dengan Safinatun Najah. Safinatun Najah ini bisa digunakan untuk pergi mencari mutiara, bisa digunakan untuk mengarungi samudra tersebut. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, tidak bisa kita manusia biasa mengarungi samudra kalau kita tidak punya perahu, tidak punya bahtera, ya, kita tidak punya, ada samudra tidak ada bahteranya, kita tidak bisa selamat. Nah, jemaah sekalian, maka Allah bertanya lagi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kalian yang mana yang kalian dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat kalian berdua, yaitu kita sudah bicarakan sebelumnya, rabbikuma adalah jin dan manusia, tukadziban kalian dustakan. Walahul jawari al-munsya'atu fil bahri kal a'lam. Kemudian walahu, dan padanya, maksudnya pada samudra itu, Allah berikan kepada kita al-jawari. Jadi lahunya kepada Allah. Allah memberikan kepada kita
samudra, bahtera, al-jawari, al-munsya'atu yang bisa mengapung, yang bisa menyebabkan kita tidak tenggelam. Fil bahri, di samudra itu. Kal alam, seperti gunung-gunung. Kenapa disebut seperti gunung-gunung? Ingat jemaah sekalian, samudra bahteranya Nabi Nuh dia dibuat di atas gunung. Jadi bahteranya Nabi Nuh dia buat di atas gunung. Walaupun memang juga faktanya kalau kita lihat perahu-perahu layar dari jauh itu seperti bukit-bukit, seperti gunung-gunung. Tetapi mungkin bukan hanya itu saja maknanya. Apa sebabnya? Karena kita sudah tahu bahwa Al-Quran itu syarat dengan pesan-pesan yang tersembunyi di balik apa yang nampak. Artinya makanya harus diselami. Makanya juga kata samudra di sini menjelaskan kepada kita bahwa samudra tadi mutiaranya ataupun marjanya harus diselami, harus diving, harus menyelam ke bawah. Baru kita bisa temukan itu. Mutiara kita harus menyelam ke dasar lautan, begitu yang marjan kita harus menyelam untuk mengambil batu-batu atau karang-karang bunga-bunga karang tersebut yang dibuat cincin tersebut. Nah, jadi jemaah sekalian sebagai Allah mengatakan Allah memberikan kepada kita kapal-kapal, tapi ketika menyandarkan kepada dirinya, berarti kapal-kapal di sini harusnya tidak hanya berhenti pada kapal-kapal beneran, kapal-kapal objektif yang kita saksikan, tetapi lebih kepada perahu-perahu keselamatan yang Allah kirim kepada kita dalam bentuk nabi-nabi dan rasul-rasul agar kita bisa selamat. Karena manusia suci inilah merupakan representasi daripada Al-Quran, dan Al-Quran adalah representasi daripada semesta. Kita ini hidup dalam semesta ini akan binasa oleh semesta sendiri apabila kita tidak naik di atas perahu tersebut, karena kita belum sampai kepada tingkat menyatu, terintegrasi, sinkron bersama dengan semesta. Kita ini bersifat egoistik terhadap semesta. Buktinya dengan gampang kita merusak semesta. Kita merusak alam, kita menghancurkan pohon-pohon, kita membunuh hewan-hewan. Hewan-hewan yang tidak tidak berdaya seperti kecoa dengan gampang kita bunuh. Ya, yang tidak berdaya seperti nyamuk dengan gampang kita bunuh. Cecak, bahkan ada orang sengaja berburu cecak. Jadi jemaah sekalian terbaik, kita ini tanpa rasa sebetulnya kita merusak semesta sebetulnya. Satu-satunya yang boleh dibunuh kata Tuhan itu adalah untuk mempertahankan kelanjutan kehidupan kita. Itu pun juga atas izin Allah. Makanya tidak boleh makan makanan hewan kalau tidak membaca basmalah pada saat menyembelihnya. Walaupun hewan-hewan itu secara zati adalah halal. Kambing, domba, sapi halal. Tapi kalau tidak membaca bismillah, maka kemudian menjadi tidak halal. Kenapa? Karena bismillah artinya kita minta izin kepada pemiliknya. Nah, Bapak Ibu sekalian terbahagia, kalau selain daripada mereka tidak boleh kita bunuh, kecuali tadi kalau mengancam lagi nyawa atau tubuh manusia. Maka tentu orang boleh minum obat itu adalah mematikan virus juga adalah makhluk Allah. Tetapi demi menyelamatkan manusia yang dikatakan dalam Al-Quran, laqad karramna bani Adama, maka demi mempertahankan kemuliaan anak cucu Adam, maka yang lain boleh dibunuh. Tetapi dengan catatan tetap harus minta izin dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian berbahagia, maka Allah mengatakan walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Maka kemudian Allah memberikan kepada kita perahu keselamatan karena kita sendiri tidak akan mampu mengarungi semesta ini kalau kita tidak menumpang di atas perahu yang ada di samudra tersebut, perahu samudra, perahu yang ada di lautan tersebut. Jadi kalau kita tidak melalui mereka, kita tidak bisa selamat, kita akan tenggelam. Lihatlah bagaimana manusia sekarang berpikir tentang lingkungan hidup, bagaimana manusia berpikir tentang tentang kemanusiaan, tetap saja pelanggaran kemanusiaan tetap terjadi. Bahkan kita lihat bahwa ketika orang berbicara tentang climate change sekarang ini, sebetulnya penyebab climate change itu adalah karena polusi yang dibuat oleh manusia sendiri. Dan siapakah pembuat polusi itu terbanyak? Pembuat polusi itu juga adalah dari negara-negara yang maju ilmu pengetahuannya. Jadi ingat, maju ilmu pengetahuannya, tetapi juga berkontribusi besar di dalam merusak alam semesta, yang menyebabkan terjadinya pemanasan global, yang kemudian menyebabkan permukaan air laut naik. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, sepintar-pintarnya kita, sesaintis-saintisnya kita, selama kita tidak berkategori sebagai insan kamil, maka kita sebetulnya belum merupakan bagian tak terpisahkan daripada semesta,
buktinya dalam beberapa hal kita merusak alam semesta. Maka jemaah sekalian berbahagia, mau tidak mau supaya kita tidak tenggelam harus mencari al-jawar, yaitu adalah kapal-kapal, perahu-perahu, bahtera-bahtera yang bisa kita tumpangi. Kenapa? Karena dialah perahu-perahu itulah yang akan mengapung. Mengapung artinya menyelamatkan kita di dalam gelombang kehidupan yang terkadang tinggi ini. Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, kemudian ini adalah kita ambilkan gambar kota-kota. Ini adalah ilustrasi, lukisan. Kota-kota dimanapun di dunia pasti indah seperti ini, bagus. Gedung-gedung bertingkat, penuh dengan lampu-lampu yang berwarna-warni, taman-tamannya bagus, desain-desain infrastrukturnya juga cantik, indah, dan seterusnya. Pertanyaannya jemaah sekalian, Allah mengatakan bahwa alam semesta akan hancur, akan binasa. Pertanyaannya, kemanakah mereka ketika nanti alam semesta hancur, binasa ini? Jawabannya, alam semesta dari ketiadaan kembali kepada ketiadaan lagi. Kalau masih ada sisa-sisanya berarti tidak kembali kepada ketiadaan. Maka Allah berkali-kali memberikan contoh kepada kita terang dan gelap. Begitu terang muncul semuanya kelihatan. Begitu matahari terbenam dan gelap datang semuanya tertutup. Kita juga pernah mengambil contoh dengan api. Api itu benar-benar ada, panas, bisa digunakan untuk memasak dan seterusnya. Tetapi jemaah sekalian, api kalau ditiup tiba-tiba hilang. Pertanyaannya, di manakah tadi api itu? Kalau kita katakan itu ada di di kayu yang pernah dibakar, hangus jadi arang. Kita katakan itu adalah bekas pembakaran, bukan api. Apinya sendiri kemana? Jawabannya tidak ada. Nah, seperti itulah juga alam semesta ini. Alam semesta ini seperti api yang oleh Allah begitu ditiup, padam, hilang begitu saja. Dan Allah pula mengatakan dalam Al-Quran bahwa pada saat akan terjadi kiamat, dia meniupkan, memerintahkan malaikatnya untuk meniupkan, ingat kata meniupkan, trompet sangkakala. Wa nufikha itu artinya ditiupkan dari kata nafakha. Jadi kalau pada saat kita lahir, nafakha, pada saat nanti semuanya selesai, nufikha. Ya. Jadi kalau kita baru lahir namanya diciptakan nafakha, wa nafakha fihi min ruhi. Wa nafakha fihi min ruhi. Dia meniupkan dari rohnya. Nanti pada saatnya apa yang terjadi? Wa nufikha. Maka kemudian ditiupkanlah pada sangkakala. Ya. Nah, ketika ditiupkan sangkakala, lalu kemudian tiba-tiba padamlah semuanya, hilang semuanya. Seperti api yang tiba-tiba hilang flame-nya, hilang nyala apinya. Tidak ada semuanya. Dari tiada menjadi tiada lagi. Dari tidak hadir menjadi tidak hadir lagi. Ya, kenapa? Seperti itu tadi alam semesta ini. Marilah kita lihat, bayangkan Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, kalau misalnya gedung ini yang begitu indah. Coba misalnya kalau kita mohon maaf, kita langsung tutup mata kita. Tiba-tiba kita semuanya tidak punya mata. Masih adakah gedung-gedung ini? Jawabannya tidak ada. Ya. Ataukah misalnya kita tiba-tiba ditutup oleh kegelapan. Matahari terbenam, tiba-tiba gelap, gulita, tidak ada lampu semuanya. Maka tidak ada kelihatan juga keindahan seperti ini. Ya. Coba kita Bapak Ibu bayangkan ini ilustrasi berikut kita. Ini adalah padam. Kita padamkan sedikit demi sedikit layarnya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini indahnya kota ini, warna-warni, permainan warnanya bagus sekali. Tetapi cobalah lihat kalau tiba-tiba misalnya cahaya kita padamkan. Kita tiup apinya sedikit demi sedikit. Maksudnya kita padamkan sedikit demi sedikit. Coba perhatikan. Nah, tiba-tiba padam, hilang. Semuanya hilang. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, kemana kata tadi itu gedung itu? Ya, sekarang yang ada adalah hitam. Di layarnya Bapak Ibu sekalian itu hitam. Kita sebut saja itu dengan, sebutnya bukan hitam. Kalau hitam ya begitu cahaya. Ini bukan hitam, tetapi benar-benar tidak hadir lagi kota-kota itu. Jadi kalau kita katakan di layar ini hitam, ya namanya hitam itu untuk menunjukkannya butuh cahaya. Sedangkan yang ada di layar kita ini cahaya tidak kelihatan. Yang ada adalah kita katakan hitam, bukan. Ya, kita katakan gelap-gelap juga tidak punya entitas yang jelas. Lalu apa sebetulnya? Ya, kita menggunakan bahasa awam ketiadaan ataukah ketidakhadiran. Yang ada adalah ketiadaan. Ya, jadi jemaah sekalian berbahagia, kemudian tiba-tiba muncul ayat berikutnya seperti ini. Dari gelap. Allah bertanya, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?"
maka nikmat Tuhan kalian manakah berdua, yaitu jin dan manusia, tukadziban, yang kalian berdua dustakan. Setelah itu ini berkenaan tadi dengan yakhruju minhuma al-lu'lu wal marjan. Kemudian juga Allah juga buat tadi perahu di sana di bahtera itu, bahtera di samudra itu. Lalu kemudian bertanya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu kemudian kullu man 'alaiha fanin. Ya tadi. Kullu, kata kullu itu tiap-tiap semuanya. Man 'alaiha, yang ada di atas alam semesta ini, fanin, akan binasa. Fan itu fana. Fan ini fana. Jadi semuanya akan fana. Fan. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya nanti yang ada padanya akan hilang. Kata-kata 'alaiha mana maksudnya? Di atas bumi, bukan. Semua yang ada. Semua yang kita katakan sekarang hadir, ya baik yang zahir ataupun yang batin, pada akhirnya kan tidak ada. Kata-kata saya batin di sini artinya gaib, ya, tidak kelihatan oleh mata kita, tidak terjangkau oleh panca indera kita. Begitu kemudian Allah menghendaki, maka kemudian kullu, semuanya, man 'alaiha fan, semuanya menjadi binasa. Semuanya menjadi fana, menjadi masuk dalam ketiadaan. Masuk dalam ketidakhadiran. Ketika dia masuk dalam ketiadaan, maksudnya yang ada hanya satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah jemaah sekalian namanya fana. Nah, alam semesta pasti akan fana. Maka Bapak Ibu sekalian, sebelum fananya alam semesta, Allah mengirim agama kepada kita untuk mengajari kita memfanakan minimal semesta diri kita, lalu kemudian dengan memfanakan semesta diri kita, jasmani kita, lalu kemudian nanti terbukti bahwa tidak ada ketiadaan mutlak. Yang ada adalah keberadaan mutlak. Tidak ada ketiadaan mutlak. Ketiadaan itu hanya berlaku pada semesta, pada benda-benda, pada alam. Tetapi bagi Allah yang maha ada, ya tidak pernah terkena kata tidak ada. Jadi Allah yang maha ada, yang maha wujud, yang maha eksis itu tidak pernah tidak eksis, tidak pernah tidak wujud, tidak pernah tidak ada. Yang biasa terkena tidak ada adalah benda-benda. Kenapa? Karena tergantung kepada yang maha ada. Ketika yang maha ada mengatakan kamu tidak ada, ya dia tidak ada. Ketika yang maha ada mengatakan kun, ada, maka dia mengada. Kun, fayakun, ada, maka semuanya mengada. Hadir, semuanya hadir. Menjadi, semuanya menjadi. Tetapi pada akhirnya jemaah sekalian, kullu man 'alaiha fan. Pada akhirnya semuanya akan binasa. Nah, Allah SWT meminta kita melalui hadis qudsi bahwa kita sedapat mungkin mematikan jiwa kita. Nabi mengatakan, mutu qabla an tamut. Apa artinya mutu? Mati. Mati itu kembali kepada ketiadaan, ketidakhadiran. Nah, harusnya jemaah sekalian, semesta diri kita matikan sebelum kematian itu datang. Karena dengan mematikan semesta diri kita, maka yang muncul di sana adalah Allah. Allah, Allah. Setelah semuanya binasa, yang ada, yang bertajalli, yang muncul, tiba-tiba yang eksis di sana adalah yang maha eksis. Tiba-tiba yang wujud di sana adalah yang maha wujud. Tiba-tiba yang ada di sana yang maha ada, yaitu Rabbul Alamin. Tuhan seluruh sekalian alam. Coba Bapak sekalian, Bapak Ibu lihat ini tulisan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, hilang sedikit sama tadi. Ya, ketika hilang semuanya sama tadi gedung-gedung, lalu kemudian apa yang tersisa? Ya, tiba-tiba yang tersisa adalah, coba lihat muncul. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah semuanya tadi gedung-gedung pada hilang, masuk dalam ketiadaan, masuk dalam kegelapan tanda petik, masuk dalam ketidakwujudan, ketidakeksistensian, lalu kemudian yang keluar tadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tersisa adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna kata-kata yang tertera di dalam ayat ini. Kullu man 'alaiha fan, di ayat 26, semuanya adalah fana. Tetapi ada satu tadi, ingat kata semuanya fana, tetapi ada kecualinya. Wa yabqa, tapi ada yang baqa, ada yang kekal. Jadi kullu man 'alaiha fan, semuanya akan fana, semuanya akan binasa. Semuanya akan masuk dalam ketiadaan, semuanya akan masuk dalam kebinasaan, semuanya akan masuk ke dalam ketidakwujudan. Lalu setelah semuanya fan, lalu apa? Habis, tidak ada. Kalau itu yang terjadi namanya absurd. Tidak masuk akal. Terus yang ada sekarang dari mana? Terus kemudian yang ada sekarang kemana lagi? Ya, maka Allah mengatakan, setelah mengatakan kullu man 'alaiha fan, semua yang ada ini adalah fana. Lalu kemudian Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika
Dzul jalali wal ikram. Lalu kemudian ya baqa, kekallah. Ya baqa itu kekallah. Tersisalah satu-satunya. Jadi baqiya itu artinya tersisa, tinggal. Jadi tersisalah wajah rabbika, wajah Tuhanmu. Jadi wajah rabbika. Kenapa Tuhan menggunakan kata wajah? Karena yang bisa kita jangkau adalah wajahnya. Kita tidak akan pernah bisa menjangkau hakikat zatnya. Yang bisa kita tahu daripada hakikat zatnya, buah hak zat Allah SWT adalah tidak merakab, tidak terstruktur, tidak terkonstruk. Zat Allah SWT bersifat tunggal. Yang kedua, adanya, wujudnya juga bersifat tunggal. Benar-benar ada, dan wujudnya adanya adalah tunggal. Kemudian punya zat. Maka kemudian apa zatnya? Zatnya juga tunggal. Lebih dari itu kita tidak tahu. Itu adalah sir al-asrar, sirul asrar, rahasia dari segala rahasia. Jadi makanya disebutkan wa yabqa wajhu rabbika. Maka yang tersisa, yang tertinggal adalah wajah Tuhanmu, seperti tadi ilustrasi kita. Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang memiliki al-jalal, kebesaran. Memiliki jalal di sini. Ya. Udah memiliki al-ikram, kemuliaan. Al-jalal kita bisa mendengar sifat-sifat jalaliyah Tuhan di samping sifat jamaliyahnya. Jadi zul jalali wal ikram. Jadi maka tersisalah wajah Tuhanmu yang memiliki al-jalal wal ikram, memiliki kebesaran, kemuliaan, ketinggian dan kemuliaan. Al-jalal itu artinya ketinggian yang tak terjangkau oleh kita. Al-ikram adalah kemuliaan yang sempurna. Kita mulia, ada juga di antara kita manusia mulia, tapi kemuliaan kita tidak sempurna kecuali para nabi dan rasul yang kita sebut tadi dengan insan-insan kamil, juga adalah juga ikram. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kalau Allah itu adalah maha mulia, lalu apakah kita tidak bisa jadi atau berusaha untuk jadi mulia? Jawabannya wajib untuk berusaha menjadi mulia. Walaupun kita tahu tidak mungkin seperti Allah SWT, karena Allah maha sempurna. Atau bahkan seperti insan-insan kamil pun tidak. Pertanyaannya bagaimana caranya? Ulangi lagi pertanyaannya, bagaimana caranya menjadi mulia? Meraup al-ikramnya Allah. Jawabannya sederhana, yaitu belajar. Dari mana kita tahu ayatnya? Iqra wa rabbukal akram. Jadi akram itu dari kata ikram. Ya. Jadi kalau ikram mulia, kemuliaan, kalau akram paling mulia, paling pemurah. Dan Allah mengatakan bahwa untuk mencapai derajat ini, bacalah, Iqra, bacalah, belajarlah. Iqra wa rabbukal akram, demi mendapatkan al-akramnya Tuhan kalian. Supaya kalian hidup menjadi karim, jadi mulia. Jadi Iqra wa rabbukal akram, bacalah. Dan Tuhanmu adalah al-akram dari kata ikram ini. Nah, jadi jemaah sekalian, inilah cara untuk mencapai ikram. Tidak bisa kalau tidak dengan ilmu. Ya, ma'rifat. Belajar. Kemudian jalal itulah kebesaran, ketinggian. Bagaimana cara mencapai yang ketinggiannya? Sederhana juga jawabannya. Yang berat melakukannya, yaitu apa? Yaitu safar, perjalanan. Seperti mana kalau kita puncak gunung, bisakah kita sampai ke puncak gunung? Bisa. Tapi kita melakukan safar, perjalanan. Ya, orang Inggris menyebutnya hiking. Apa itu? Manjat gunung. Ya. Apa namanya itu? Mendaki gunung. Jadi kalau kita ingin sampai ke puncak gunung seperti Himalaya, bisa. Bagaimana caranya? Siapkan bekal, siapkan juga pengetahuan yang paling penting, pengetahuan tentang Gunung Himalaya. Kalau kita tidak punya pengetahuan tentang Gunung Himalaya, di sisi mana kita naiknya, dan tidak menggunakan pemandu di sana, apa yang terjadi nantinya? Kita akan mati di tengah jalan, tersesat. Maka Bapak Ibu sekalian, bahkan dikatakan pendaki yang sudah berpengalaman pun kalau ingin pergi ke Gunung Himalaya, tetap harus menggunakan guide setempat, yaitu dipandu, dituntun oleh orang setempat yang memang tinggal di tempat itu tuh, yang tahu persis suasana-suasana, bisa membaca gejala-gejala alam, kapan salju akan turun, kapan hujan akan datang, dan seterusnya. Nah makanya kalau orang datang ke sana itu pemandu. Di antara yang mahal dibayar ke sana ke Gunung Himalaya adalah pemandu untuk hiking atau untuk mendaki. Nah jemaah sekalian, kalau untuk mencapai puncak Gunung Himalaya saja butuh guide, butuh pemandu, bagaimana pula mencapai puncak eksistensi segala sesuatu. Puncak gunungnya piramida semesta, puncak gunungnya piramida makhluk.
yaitu Allah SWT sebagai Khalik. Maka kita tidak akan bisa sampai ke puncaknya kalau tidak bisa punya gaib. Karena untuk sampai ke puncak gunung Himalaya saja butuh gaib. Apatah lagi kita untuk sampai kepada Allah SWT. Maka Allah mengirim kepada kita gaib, dan gaib itu membawa kepada kita peta, namanya kitab suci. Maka Allah mengatakan di mas kisah berbahagia, Allah memiliki al-jalal wal-ikram, bukan hanya memiliki asma, jalal dan ikram, tapi juga memiliki mengamanahkan kepada kita, yaitu hamba terbaiknya, untuk mengajari kita, memandu kita untuk sampai kepada jalalnya Tuhan, dan untuk meraup kemuliaan Allah SWT. Maka Al-Quran lah yang pertama mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-Quran yang mengatakan Iqra wa rabbukal akram. Dan Al-Quran juga lah yang mengatakan bahwasanya alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang bersungguh-sungguh sampai kepada kami, pasti akan sampai kepada kami melalui jalan, ingat, melalui jalan-jalan kami. Jadi tidak boleh melalui jalan selain itu. Allah juga mengatakan dalam Al-Quran melalui nabinya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah kalau kalian ingin sampai kepada puncak kebesaran semesta, puncak kebesaran segala sesuatu yaitu Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi. Fattabi'uni, aku adalah pemandu untuk sampai ke puncak gunung eksistensi itu. Nah, jadi nilai jemaah sekalian terbahagia, Allah menyebut dia sebagai Al-Jalal wal Ikram. Baru Allah bertanya lagi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kalian berdua, jin dan manusia, manakah yang kalian dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kalian berdua, manakah yang kalian dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian muncullah Allah tadi. Setelah semuanya tidak ada, muncul Allah. Jadi startnya dari Allah. Jadi kita, makanya yang kalau kita berpengetahuan, harusnya pengetahuan diarahkan kepada puncak, namanya ma'rifat kepada Allah. Seperti dikatakan, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Jadi Allah. Kenapa? Karena Allah adalah merupakan simpul eksistensi segala sesuatu selain dirinya. Iya. Matahari bergantung kepada dirinya. Matahari tidak akan pernah ada, tidak akan pernah eksis, tidak pernah hadir di semesta ini kalau bukan karena Allah menghadirkannya. Matahari. Begitu ya dengan bumi. Jadi bumi ini diadakan oleh Allah. Terus-menerus bumi ini bergantung kepada Allah. Terus-menerus matahari bergantung kepada Allah. Apa namanya bergantung? Eksistensinya, kekuatannya, kekayaan cahayanya, semuanya diambil dari Allah. Begitu ya dengan bumi, kehidupan yang ada padanya dari Allah. Begitu juga dengan rembulan. Rembulan juga seperti itu. Karena rembulan ini walaupun jauh dari kita, sangat menentukan kehidupan kita di muka bumi, sebagaimana matahari menentukan kehidupan kita di muka bumi. Begitu ya dengan bintang-bintang. Bahkan begitu ya dengan pohon-pohonan. Pohon-pohonan semuanya juga adalah bergantung kepada Allah SWT. Bahkan hewan-hewan juga. Semuanya bergantung kepada Allah SWT. Tidak ada satupun yang tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata bergantung di sini selalu meminta. Seperti mana kita tergantung kepada udara. Tidak pernah satu saat pun kita tidak membutuhkan udara. Begitu kita sumpel tutup mulut kita, 5 menit saja tidak menghirup udara, kita sudah mati. Kita sudah akan mati lemas. Kenapa? Karena tubuh kita tergantung sepenuhnya kepada udara. Darah kita butuh oksigen. Otak kita butuh oksigen. Semuanya butuh semuanya kepada udara. Yas'aluhu, meminta selalu kepadanya. Jadi kita katakan yas'aluhu, meminta selalu kepadanya. Ya. Artinya semuanya butuh kepadanya. Kata-kata yas'aluhu itu meminta. Jadi semuanya meminta kepada Allah. Yas'aluhu, meminta kepada Allah, man fis samawati wal ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi. Jadi apapun yang ada di langit dan di bumi selalu dalam kondisi yas'aluhu. Selalu dalam keadaan yas'aluhu. Ingat jelas sekalian, dalam kaidah bahasa ini namanya mudhari. Mudhari atau present continuous. Ini artinya apa? Tidak pernah tidak. Jadi eksistensi matahari karena eksistensinya Allah. Eksistensi bumi karena eksistensinya Allah. Eksistensi rembulan karena eksistensi Allah. Bintang, tumbuh-tumbuhan, semuanya seperti itu. Itu sebabnya dikatakan apa saja, siapa saja yang ada di langit dan di bumi, yas'aluhu, selalu minta kepadanya. Yas'aluhu,
selalu meminta, artinya bahwa semuanya fakir. Yang namanya meminta itu kan, peminta-minta itu kan fakir. Jadi semuanya adalah fakir, tidak bisa eksis, tidak bisa ada, tidak bisa hadir kalau tidak mendapatkan pasokan kehadiran, eksistensi, wujud dari Allah SWT yang maha eksis, yang maha hadir, dan yang maha wujud. Dan karenanya, karena semuanya bergantung kepadanya, kulla yaumin, setiap saat, kita artikan setiap saat. Setiap saat, siapa huwa di sini? Allah tadi. Fi sya'an, berada dalam kesibukan. Sya'an sibuk mengurusi makhluknya. Ya, dalam tanda petik. Jadi setiap hari, setiap saat, kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Tuhan itu berada dalam kesibukan. Artinya bukan Tuhan berarti bukan berarti Tuhan butuh kesibukan, tidak. Tapi maksudnya semua yang lain itu sangat butuh kepada Allah, sehingga kata sibuk di sini, sya'an di sini adalah terus-menerus memancarkan kehendak untuk menghadirkan segala sesuatu kepada sesuatu tersebut. Ya, seperti mana ketika dia mengatakan kun fayakun. Kata kun adalah, kun menjadilah, kun hadirlah, fayakun maka semuanya menjadi hadir terus-menerus selama Allah masih menghendaki. Fayakun maka semuanya hadir. Kun fayakun, ada maka mengadalah. Jadi kata-kata yakun ini terus-menerus bergantung kepada kata kun. Dan kun ini siapa punya titah, siapa punya sabda, siapa punya firman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakun itu artinya segala sesuatu bergantung kepada firman. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'an. Lalu kemudian Allah bertanya lagi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kalian berdua, jin dan manusia, manakah yang kalian dustakan? Jadi tidak ada dalam kehidupan kita ini yang pantas kita dustakan. Mas kayak berbahagia, kita lihat dulu di sini ada ayat ya, surat At-Taubah ya. Kita lihat tadi, membicarakan tadi kata-kata al-lu'lu wal marjan. Karena masih ada sedikit waktu, kita terangkan al-lu'lu wal marjan. Jadi lu'lu wal marjan tadi kita sudah terangkan, ya adalah yakhruju minhuma. Keluar daripada keduanya itu apa? Yaitu marajal bahrain. Ya, bahrain itu adalah dua samudra. Keluar daripadanya al-lu'lu wal marjan. Namanya lu'lu wal marjan pasti indah. Dua-duanya indah. Nah, kata indah itu nantinya di dalam surat At-Taubah ayat 53 nanti disebut dengan al-husnayain. Dua keindahan, dua kebaikan. Nah, jemaah sekalian, di dalam ayat ini katakan bahwa kebaikan itu dilawankan, al-husnayain itu dilawankan dengan adab ini. Mari kita baca dulu di sini. Qul hal tarabbasuna bina. Ini berbicara tentang orang-orang yang tidak ikut berperang bersama Nabi. Jadi kita singkat cerita, pada zaman Nabi di Madinah, sering sekali ada orang tidak mau ikut berperang bersama dengan Nabi. Ya. Ini dibicarakan dalam surat At-Taubah. Nah, maka mereka mengaku, dia tidak secara otomatis mengatakan saya tidak mau ikut berperang. Tapi dia mengatakan biarlah kami mengurus rumah tangga kami. Macam-macam alasannya. Sibuklah, ada yang mengatakan rumahnya belum ditutup lah waktu dia akan pergi, dia belum menyiapkan untuk keluarganya lah, macam-macam. Lalu kemudian Allah berkata, "Qul," katakanlah Muhammad kepada mereka itu yang tidak mau ikut berperang bersama kamu, hal yatarabbasu bina illa ihdal husnayain. Ya. Kalau dari sisi kami, bagi kami dalam melaksanakan perintah Tuhan itu tidak ada yang kami tunggu-tunggu kecuali ihdal husnayain, salah satu daripada dua kebaikan ini. Ya. Jadi berurutan, ya, berurutan antara al-lu'lu wal marjan. Kalau kita lihat tadi kan lu'lu baru marjan. Ya, lu'lu berarti cucu pertama. Kalau kita pakai itu. Cucu pertama kan namanya cucu Nabi yang pertama tadi namanya Al-Hasan. Al-Marjan tadi adalah cucu kedua Nabi, yaitu Al-Husain. Hasan Husain itu adalah sama-sama Hasan. Hasan tua namanya Hasan, Hasan kecil namanya Husain, kan begitu. Dalam bahasa Arab itu ada namanya tasghir, membuat kecil. Seperti misalnya waladun, ulaidun, ya. Zagir, zugairun, ya. Zubair, itu dari kata Zubair. Jadi Zabir, Zubair. Jadi ada namanya. Hasan,
Husain, begitu. Jadi dia mengecil, artinya apa? Husain itu adalah Hasan kecil, Hasan juga namanya sebetulnya. Hasan besar, Hasan kecil namanya Husain. Ya, namanya kalau istilah bahasa Arabnya itu adalah tasghir. Waladun, anak, tapi anak yang paling kecil kita adalah namanya Wulaidun. Anak yang paling kecil. Nah, begitulah juga jemaah sekalian kata-kata Husain dari kata Hasan. Nah, jadi jemaah sekalian Hasan itu satu kata dengan Husain, ya. Dan ini dua kata dia. Ya. Kami tidak menunggu apapun kecuali dua Hasan, Husain, husnayain. Wa nahnu, dan kami natarab pasulikum. Kami juga menunggu kalian. Ayusibakum, untuk Allah menimpakan kepada kalian azab, artinya karena kalian menolak, ya, nanti Allah punya urusan. Jadi kita lihat lawannya husnain adalah azab. Jadi sama-sama tarabasu di sini. Di sini Allah mengatakan kepada nabinya, katakan Muhammad, hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Katakanlah Muhammad, tidaklah menunggu kami, maksudnya kami tidak menunggu kecuali adalah salah satu daripada al-husnayain, ya. Karena berurut datangnya. Ada yang ikut pada alasan, ada samanya nanti sampai ketemu dengan Husain juga. Sebaliknya untuk kalian, nahnu tarabbasu bikum, kami menunggu untuk kalian apa? Ayyusibakumullah, Allah akan timpakan kepada kalian apa? Bi'adzab. Jadi kita lihat hanya dua kemungkinan. Husnayain lawannya adalah azab min indihi, dari sisi Allah SWT. Au bi'aidina, atau melalui tangan kami. Bisa saja kamu lakukan pelanggaran, kamu dihukum. Fatarabbasu, maka silakan tunggulah. Innama akum mutarabbisun, kami pun bersama kalian termasuk orang yang menunggu. Jadi sama-sama menunggu jemaah sekalian. Nah, jadi kita sudah lihat ini adalah kata-kata itu tadi, ya, kata-kata, ya. Maka Allah mengatakan di sini, qul, katakanlah, anfiqu tau'an au karha. Maka belanjakanlah harta benda kalian. Bagi mereka tadi yang tidak ikut pada al-husnain tadi, yang tidak menunggu ihdal husnain, salah satu daripada husnain. Bagi mereka yang tidak masuk dalam kategori menanti salah satu daripada al-husnain, Allah mengatakan silakan belanjakan harta kalian, infakkan, anfiqu, tau'an, sukarela ataupun terpaksa. Sukarela artinya sukarela mengeluarkannya ataukah ditagih misalnya. Tapi apa kata Allah? Lan yutaqabbala minkum, tidak akan diterima daripada kalian. Jadi Bapak sekalian, tidak semua orang berinfak diterima di sini. Allah mengatakan silakan. Qul anfiqu, berinfaklah. Infakkanlah harta benda kalian, tau'an dalam keadaan sukarela, au karhan ataupun terpaksa. Apa kata Allah? Tetapi ingat, lan yutaqabbala minkum, tidak akan diterima dari kalian. Jadi Bapak sekalian, apa syarat diterimanya kalau begitu? Syarat diterimanya adalah apabila masuk kategori tarabbasu atau ya tarabbasu bina, ya. Kalau tadi masuk kategori ini, ya, tarabbasuna bina illa ihdal husnayain, barulah diterima di sini infaknya. Kalau tidak masuk di situ, menolak, maka Allah mengatakan silakan berinfak, silakan mengeluarkan hartanya, tetapi apa kata Allah? Lan, sekali-sekali tidak, in lan yutaqabbala minkum, tidak akan diterima daripada kalian. Jadi sekali-sekali tidak akan diterima daripada kalian. Apa sebabnya? Innakum kuntum qauman fasiqin. Sesungguhnya kalian ini semuanya adalah qauman fasiqin. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa di balik pentingnya infak sebagai unsur kemanusiaan ada yang lebih tinggi, yaitu kebenaran. Jadi kebenaran lebih tinggi daripada kemanusiaan. Kenapa? Tidak akan tegak kemanusiaan kalau tidak didahului, tidak berpijak pada kebenaran. Itulah sebabnya jemaah sekalian, anfiqu ini infakkanlah, kita lihat adalah siapapun mengatakan infak itu baik, bermanfaat bagi orang lain, tapi apa kata Allah? Lan yutaqabbala minkum, tidak akan diterima daripada kalian. Kenapa? Karena dia tidak masuk kategori menunggu bina bersama dengan kami ihdal husnayain, salah satu daripada dua husn tersebut. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, maka kalau kita lihat tadi ayat-ayatnya seperti itulah. Apa sebabnya? Kalau kita tidak ikut kepada al-lu'lu' wal marjan, tidak ikut kepada bahra ini, kedua samudra tersebut, maka ketahuilah kalau sekalian kita tidak punya apa-apa. Kenapa? Karena kullu man 'alaiha fan, semuanya akan hilang. Semua akan binasa. Ya. Jadi semuanya akan binasa, semuanya akan musnah, semuanya akan punah.
masuk dalam ketiadaan. Kecuali apa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kecuali yang bersama dengan wajah Tuhannya. Siapa wajah Tuhannya? Wajah Tuhan dikirim kepada kita dalam bentuk manusia suci dan insan kamil yang dipercayakan kepada kita. Maka jemaah sekalian berbahagia, para nabi, para rasul dan insan kamil adalah merupakan wajah-wajah Allah yang diletakkan di tengah-tengah kita agar melalui mereka kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengenal Allah kalau tidak mengenal mereka. Ada pernyataan mengatakan kita tidak bisa mengenal Allah kalau tidak mengenal Rasulnya, dan kita tidak mengenal Rasulnya kalau tidak mengenal wasi daripada Rasulnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bermanfaat. Kalau ada benarnya dari Allah SWT, kalau ada kekurangan dan khilafahnya dari pribadi Al-Fakih sendiri, mohon dimaafkan. Yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Muhammad wa ali Muhammad azibatin semua. Ustaz, berulangan kali dalam kalimat tukaziban digunakan sebanyak 31 kali kata Ustaz. Mafhum mukhalafahnya, apakah perangai jati diri manusia itu termasuk bangsa jin begitu stubborn sampaikan mereka membuktikan iblis telah berjaya mengutarakan janjinya untuk jadikan kebanyakan anak cucu Adam tadi tak bersyukur. Beri pencerahan tentang kaitan ni dengan sikap jati diri kita yang terlelai tadi Ustaz. Afwan barakallahu. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, kalau kita mendengarkan tadi ayat yang berulang-ulang itu, yaitu 31 kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. Mafhum mukhalafahnya atau kayak paham yang bisa kita ambil dari baliknya adalah bahwa berarti tak satu pun saat, tak satu pun bilangan, tak satu pun hal yang kita rasakan dalam kehidupan ini, baik yang lahir ataupun yang batin, yang bukan merupakan karunia pemberian dari Allah SWT. Jadi dalam kondisi apapun, mata berkedip, kuping kita mendengar itu karena ada apa namanya, Allah simpan pendeteksi suara dalam kuping kita. Kita bisa merasakan pahit getirnya makanan sehingga kita bisa merasakan nikmatnya makanan-makanan karena Allah berikan kepada kita apa namanya, reseptor penerima rasa yang ada di dalam lidah kita. Itu jutaan di sana tuh apa namanya, syarat-syaratnya untuk menerima berbagai macam rasa itu. Nah, jadi cuma sebagai semuanya adalah dari Allah. Kita bisa makan karena Allah berikan kepada kita mulut. Coba kalau dari awal kita mulutnya tidak ada, tertutup, tidak bisa makan. Kita bisa bernapas karena hidung kita bisa menghirup dan hidung kita dibuat lubang. Coba kalau dari awal hidung kita tertutup rapat, ya menjadi tertutup daging misalnya, tidak bisa kita bernapas. Mata kita bisa menyaksikan alam semesta karena bisa. Coba kalau dari awal mata kita tertutup rapat, ya kita tidak bisa menyaksikannya. Begitu ya, tubuh kita semuanya hidup berjalan dengan baik, adalah semuanya tak ada satupun yang terlepas daripada kebergantungan tadi. Yas'aluhu, selalu meminta kepadanya. Yas'aluhu man fis samawati wal ardh. Sehingga dia selalu dalam keadaan sya'an. Jadi itulah makna yang kita bisa tangkap. Tidak ada satupun juga. Karena tidak ada satupun, kita tidak bisa menyebut satu entity, satu entitas. Kita tidak bisa menyebut satu hal. Kita tidak bisa menyebut satu unsur. Kita tidak bisa menyebut satu apapun kecuali bahwa itu adalah bersumber dari Allah. Maka Allah bertanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dan Allah minta kepada kita sederhana saja untuk kebahagiaan kita juga, yaitu mengakui dan mensyukuri segala sesuatunya itu. Sehingga tidak ada apapun yang boleh atau yang bisa menjadi hak kita. Kita tidak boleh dalam hati kita mengatakan inilah uangku, inilah rumahku, inilah keretaku, tidak boleh. Kenapa? Semuanya milik Allah. Dalam hati tidak boleh seperti itu. Yang ada dalam jiwa kita semuanya adalah milik Allah SWT. Di luar boleh saja, karena interaksi di luar itu kan butuh namanya identification. Kalau tidak ada identifikasi, ya berarti kita tidak bisa mengetahui semuanya. Harus ada identifikasi. Ini rumah A, rumah B, ini mobil A, mobil E, kereta A, kereta B. Kalau tidak ada identifikasi, kita tidak mengenal. Tetapi dalam hati kita tidak perlu.
Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelas kalau kita ingin perbaiki diri kita, menyucikan diri kita yang hina ini, yang rendah ini, sederhana caranya kata Allah, yaitu merasa rendah, merasa tidak punya apa-apa, merasa fakir di hadapan Allah. Jadi selalulah kita dalam renungan-renungan kita, ya Allah, saya tidak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Ini bukan hanya sekedar ucapan, tapi harus dimaknai dalam pikiran kita. Kata la haula berarti benar-benar tidak ada daya, tidak ada gaya, tidak ada power, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan illa billah, kecuali dari Allah SWT. Kita tidak bisa berdiri kalau Allah tidak berikan kekuatan untuk berdiri. Misalnya tulang dan sebagainya, pernah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu. Kita tidak bisa berkata-kata kalau Allah tidak simpan pita-pita suara di tenggorokan kita. Semuanya tidak bisa, Bapak sekalian. Dengan demikian, semua yang terjadi adalah kasih sayang Allah, adalah rahmannya, gimana sekalian. Dan Allah mengingatkan kita dengan rahmannya itu, kita kembali kepadanya dengan peta yang ada, yaitu Al-Quran. Allama Al-Quran. Dia mengajarkan Al-Quran. Nah, dengan merasa diri sebagai fakir di hadapan Allah, maka kasih sayang Allah, rahmannya Allah akan tertimpa kepada kita, dan bahkan kemudian rahimnya Allah pun juga diberikan kepada kita. Pada saat itulah kita bisa berjaya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi keberjayaan kita selaku makhluk, selaku manusia di dunia dan akhirat bergantung kepada rasa fakir kita di hadapan Allah. Semakin merasa fakir kita di hadapan Allah, semakin kita berjaya dunia dan akhirat. Itulah yang terjadi pada para nabi dan rasul. Mereka semuanya adalah hamba-hamba yang tidak merasa memiliki apa-apa. Mereka semuanya adalah merasa tidak berdaya di hadapan Tuhannya. Mereka semuanya adalah merasa fakir di hadapan zat yang mengutusnya sebagai nabi. Ada lagi yang lain? Ada satu pertanyaan, Ustadz, di kolom chat. Silakan, dokter. Dari Pak Burhan, ya. Seperti mana basmalah mempunyai makna yang tersendiri dalam setiap pembacaan setiap surat, betul. Jadi walaupun tulisannya sama, Bismillahirrahmanirrahim, setiap kita baca surat itu maknanya berbeda-beda, ya, tergantung daripada isi surat tersebut. Jadi sama-sama Bismillahirrahmanirrahim, kita baca basmalah beda dengan pada saat kita baca Al-Fatihah, beda maknanya pada saat kita baca Al-Baqarah, gitulah. Nah, cuma sebagai bukan hanya itu, bahkan semua yang lain juga begitu. Ya, kita misalnya mengucapkan selamat pagi. Kalau kita mengucapkan selamat pagi hari ini beda dengan kemarin. Ya. Selamat pagi kepada si A beda dengan kepada si B, seperti itu. Jadi setiap mempunyai tempat dan maknanya masing-masing. Nah, jemaah sekalian, begitulah juga dengan kalimat atau ayat fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Jadi ada 31 kali bunyinya persis sama, tetapi maknanya bertingkat-tingkat, berbeda-beda tingkatannya. Maksudnya maknanya berbeda-beda, tergantung apa? Tergantung daripada ayat sesudahnya. Karena setiap fabi ayyi ala'i rabbikum itu tukadziban itu ada yang mendahulunya. Ya. Contohnya tadi kita lihat di sini, kita masuk dulu ya. Kita masuk dulu ke gambar dokter ya. Ya, kita masuk ke sini. Kita lihat tadinya. Kita boleh lihat dari sini saja ya. Nah, ini dia. Jadi ini ayat 21, fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Berarti ini bergantung kepada ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya ada dua, yaitu ayat 19 dan 20. Marajal bahraini yaltaqiyan. Ya. Dia Allah alirkan, artinya Allah berikan kepada kita dua samudra. Ya. Yang kedua samudra itu kemudian berjumpa luar biasa. Satu samudra saja luar biasa. Dua samudra berjumpa. Ya. Kemudian bainahuma barzaun, di antara keduanya tetap terpisah, tidak menjadi satu. Tetapi walaupun terpisah, la ya bagian, tidak saling menganiaya, tidak saling membangkang, tidak saling membantah, tidak saling bertolak belakang satu sama lain. La ya bagian. Nah, makanya kita katakan ini bukan hanya sekedar samudra di lautan. Ya, samudra di lautan masuk juga, tetapi ada yang lebih dalam lagi. Ya, semakin dalam, semakin dalam. Kita sudah terangkan sebelumnya, misalnya jin dan manusia juga adalah jin sebagai jin, bukan individu jin. Jin sebagai jin adalah samudra. Manusia sebagai manusia samudra.
Yang salah manusia itu kan individu-individu tertentu. Fir'aun, Abu Lahab, siapa lagi misalnya Namrud, nah itu individu. Tapi manusia secara keseluruhan adalah al-bahar, yaitu samudra. Begitu ya dengan jin, nah bisa juga di situ. Lebih dalam lagi tadi kita sampaikan, 2 manusia suci seperti Harun dan Musa. Lebih dalam lagi, seperti misalnya Sayyidina Ali dan Fatimah Zahra, seperti itu. Nah jadi jemaah sekalian berbahagia, dia bertingkat-tingkat. Marajal bahraini yaltaqiyan. Bainahuma barzakhun, di antara keduanya ada barzakh, laya bagian. Baru kemudian fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Maka nikmat Tuhan kalian berdua, manakah yang kalian dustakan, yaitu jin dan manusia. Ya. Setelah itu kemudian tidak berhenti, bahar itu 2, tetapi tidak berhenti pada 2 bahar itu. Dia juga berregenerasi. Setelah keduanya ada lagi pelanjut berikutnya. Ada 2 lagi berikutnya. Ada yang muncul dari keduanya namanya al-lu'lu wal marjan. Dari bahar itu, dari bahrain itu muncul kemudian al-lu'lu wal marjan. Pertemuan di antara 2 bahar itu atau bahrain itu kemudian lahirlah al-lu'lu wal marjan. Al-lu'lu wal marjan mutiara ataupun marjan. Muncul daripada keduanya. Setelah itu kemudian karena kita sudah terangkan siapa al-lu'lu wal marjan, Allah bertanya lagi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, jemaah sekalian berbahagia, maka kemudian dari bahtera itu Allah menciptakan, dari samudra itu Allah menciptakan bahtera. Seperti kasus Nabi Nuh. Maka Allah mengatakan, Allah juga membuat samudra itu bisa gampang diarungi. Bisa kita manfaatkannya dengan sebaik-baiknya, walaupun samudra begitu besar bagi kita, tak bisa kita lihat tepi-tepinya, pinggir-pinggirnya, tetapi Bapak Ibu jemaah sekalian, kita bisa mengarunginya dengan menggunakan al-jawar, yaitu bahtera kapal-kapal. Ya. Jadi kita bisa menggunakan kapal-kapal. Kapal-kapal itu adalah seperti gunung-gunung. Kenapa seperti gunung-gunung? Bisa bermakna layarnya seperti gunung, tapi bermakna juga kuat. Pasak, penguat. Jadi penguat kita adalah di samudra adalah bahtera itu. Tanda kita mengimani 2 samudra itu adalah dengan menaiki menaiki bahtera tersebut. Maka setelah itu baru kemudian berkata lagi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semuanya berkata seperti itu setelah ada, maksudnya semua ayat seperti ini berkata seperti ini, berbunyi seperti ini, setelah kata-kata ayat-ayat sebelumnya berbeda. Dengan demikian fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban di sini adalah kembali kepada ini al-jawari al-munsyaatu fil bahri kal alam. Begitu ya di sini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kembali kepada sebelumnya, yaitu yakhruju minhum al-lu'lu wal marjan. Jadi begitulah setiap ayat itu muncul berbeda-beda. Saya kira begitu Pak perannya. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Masya Allah, luar biasa banget Ustaz. Padat, sangat berat menurut saya. Ar-Rahman ini Ustaz ya. Ketika kita membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim gitu. Kemudian pada ayat 3 Ar-Rahman Ar-Rahim gitu. Apakah boleh saya mohon diluruskan. Apakah boleh juga saya katakan Ustaz bahwa Ar-Rahman ini adalah tajallinya itu adalah sakalain gitu. Yang kita pahami selama ini di kalangan ahlul bait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kita katakan tadi kata bahrain ini sebetulnya luas sekali maknanya, artinya bersusun-susun. Sama juga dengan kata Ar-Rahman. Ya, kata-kata sakalain sama dengan kata-kata bahrain. Itu bentuk musanna namanya, bentuk 2. Ya. Bahrain 2 bahar. Sakalain 2 yang berat. Ya. Sama-sama beratnya. Sama-sama itu juga adalah 2 samudra sebetulnya. Samudra pertama adalah Al-Quran, samudra yang kedua adalah pasangan Al-Quran. Ya, kita tahu jemaah sekalian berbahagia bahwa Al-Quran ada pasangan Al-Quran. Itulah sebabnya pada saat Ar-Rahman berbicara tentang hal penting. Yang pertama adalah Allamal Quran, baru kemudian khalaqal insan. Jadi Al-Quran baru Allah ciptakan pasangannya. Ar-Rahman Allamal Quran, khalaqal insan. Artinya insan yang terbaik nantinya itu adalah merupakan pasangan daripada Al-Quran. Dan kebetulan di dalam Al-Quran itu ada surat Al-Insan, surat yang ke-76,
di dalam surat 76 itu berbicara tentang siapa? Tentang al-abrar. Asbabun nuzul al-abrar adalah ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Fatimah Zahra berpuasa, yaitu nazar buat putranya Hasan dan Husain ketika keduanya sakit. Jadi nazar. Ya, maka di situ kata yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarru mustatira wa yut'imuna ta'ama ala hubbi miskinan wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajhillah. Itu liwajhillah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Siapakah mereka itu? Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana midajua kafura, dan seterusnya. Nah, jadi ini ada di mana? Di surat Al-Insan. Al-Insan siapa yang dimaksud di sini? Yaitu hal Allah apa tadi? Allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Jadi diteruskan seperti itu. Jadi Ar-Rahman di situ adalah yang mengajarkan Al-Quran lalu menciptakan manusia terbaik. Manusia terbaik itulah yang diajarkan padanya al-bayan. Jadi Ar-Rahman Allamal Quran, khalaqal insan. Insan kan bertingkat-tingkat. Yang terbaik adalah insan kamil. Kenapa? Karena dia adalah merupakan allamahul bayan. Dia adalah merupakan penjelas daripada Al-Quran itu. Ya, seperti itu. Ada lagi? Allah, syukuran. Di kolom chat tidak ada pertanyaan lagi, Ustaz. Kalau tidak ada lagi Pak Bu sekalian, berarti kita akhiri pertemuan kita sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya berdoa semoga Bapak Ibu semuanya diberikan kelapangan hati, diberikan kesucian jiwa untuk menyerap ilmu-ilmu dari Allah SWT, karena inilah tujuan kehidupan kita. Jadi ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, di breakdown lah apa yang disebut dengan ya'budun di dalam surat Ar-Rahman ini, yaitu Ar-Rahman Allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Itulah yang disebut dengan ya'budun. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.